Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu untuk tugas UTS kecerdasan buatan, di mana tugasnya adalah implementasi metode reasoning menggunakan logika proposisi untuk menyelesaikan permasalahan dunia wumpus. Kelompok 3 beranggotakan Ahmad Abdul Hadi, Noprina Damayanti, Sada Dwi Artika, Kevin Jeremia, Elsan Pentanugraha, Andreas Aji, dan Perda Ali Pratama. Di dalam video penjelasan kami berisikan yang pertama adalah penjelasan mengenai kode program Wumpus Games yang kami gunakan. Yang kedua adalah pengenalan game dunia Wumpus. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai proses inferensi. Dan yang terakhir adalah implementasi metode reasoning pada penyelesaian permasalahan dunia Wumpus. Berikut adalah penjelasannya. Kelas Player Movement. Di sini akan dijelaskan dari kelas ini. Kelas ini digunakan untuk mengatur logit-logit yang berkaitan dengan pergerakan player pada game wumpusnya. Di dalamnya nanti terdapat void start, void update, kemudian right, left, up, dan down. Pertama, start dan update. Start ini digunakan untuk memberi nilai awal variabel move x dan move y. Nilai awalnya adalah 1. Kemudian void update. Void update ini akan mengupdate posisi player setiap kali ada pergerakan. Masuk kepada void right dan left. Right dan left. Right ini untuk kanan, left ini untuk kiri. Jadi masing-masingnya mengatur arah pergerakannya. Untuk pergerakan ke arah kanan, setiap kali nilai move x telah mencapai 4, maka tidak akan dapat bergerak ke kanan lagi. Dan jika tidak, pergerakan masih dapat dilakukan. Setiap kali pergerakan dilakukan, akan dilakukan pemanggilan dari fungsi addScore yang berada dari kelas score. Dan nilai x akan ditambah 1 setiap kali bergerak ke arah kanan. Sedangkan untuk nilainya, jika bergerak ke arah kiri, maka nilai x akan dikurangi dengan 1. Dan juga, jika nilai dari move x-nya adalah 1, maka tidak dapat bergerak ke arah kiri. Berbanding terbalik dengan nilai dari void right. Kemudian up dan down mengatur pergerakan ke arah atas dan juga pergerakan ke arah bawah. Jika nilai dari move y bernilai 4, maka tidak dapat dilakukan lagi pergerakan ke arah atas. Sebaliknya, jika nilainya belum 4, pergerakan masih dapat dilakukan. Setiap kali pergerakan dilakukan ke arah atas, maka move y akan bertambah nilainya menjadi 1. Dan untuk down sama halnya seperti yang tadi juga ada batasnya, yaitu 1. Yang mana jika nilainya 1, player tidak dapat bergerak ke bawah. Namun jika nilainya tidak 1, maka player dapat bergerak ke bawah. Setiap kali pergerakan ke bawah, nilai dari move y akan berkurang 1. Setiap kali pergerakan dilakukan, akan selalu dipanggil fungsi addScore untuk menambahkan skor di bagian kelas score. Mungkin sekian dari penjelasan untuk kelas Player Movement. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi kelas restart dan fungsi kelas trigger. Jadi fungsi dari kelas restart adalah untuk memulai ulang kondisi sebelumnya ke kondisi awal. Jadi misalkan agen yang digerakkan oleh user mengalami kesalahan movement sehingga membuat agennya terjatuh ke dalam gua atau dimakan oleh monster wumpus, maka ketika hal itu terjadi dan kita memilih pilihan restart, maka otomatis program akan memulai perjalanan agen dari state awal. Jadi coding yang digunakan untuk mengembalikan skin ke skin awalnya itu adalah skin manager.loadSkin ini. Kemudian di sini juga ada fungsi exit, yaitu untuk keluar dari aplikasi, dan ini adalah source code dari public class restartnya. Kemudian selanjutnya yaitu... Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rotate. Rotate digunakan ketika pada permainan wumpus karakter dapat berputar. Pada script ini dideklarasikan sebuah public class rotate mono behavior. Pada kelas publik ini dideklarasikan public void rotate track yang berfungsi untuk player dapat berputar ke arah kanan.
Pada metode ini diberikan fungsi transform rotate, di mana fungsi ini memberikan fungsi untuk memutar elemen. Adapun parameter yang digunakan yaitu 0, 0, min 90 derajat, merupakan nilai rotasi dari Z. Artinya player dapat berputar ke arah 90 derajat. Kemudian kedua ada fungsi putar kiri. Terdapat juga public void rotate left yang merupakan metode untuk berputar ke kiri. Pada metode ini diberikan fungsi transform rotate, di mana fungsi ini merupakan fungsi untuk memutar elemen. Adapun parameter yang digunakan yaitu 0,0,90. 90 merupakan nilai rotasi Z, di mana ketika ditekan akan karakter dalam game akan berputar, akan rotasi 90 derajat. Selanjutnya ada skor. Di sini terdapat lihat ada source code dari skornya. Pada skor CS ini berisi script untuk player atau karakter dalam mendapatkan skor game. Pada bagian text score ini kita akan menambahkan program untuk memanggil public class score mono behavior yang digunakan untuk membuat variabel komponen teks dengan nama score dalam permainan mumpus. Private text score digunakan untuk membuat variabel score amount type data integer yaitu angka positif dan negatif. Void start merupakan metode yang digunakan untuk menginisialisasi nilai dari score amount yang akan dijalankan dalam permainan mumpus. Kemudian ada void update yang berfungsi untuk mengupdate teks dan mengubah nilai integer score amount menjadi string. Void update merupakan metode yang berguna untuk mengubah teks dan mengubah nilai integer score amount menjadi string. Maka jika ada perubahan gerak, maka skor dikurang 1. Amount sama dengan 1. Public void mumpus mati, skor plus sama dengan 100. Pada program ini dideklarasikan kelas bernama tembak yang digunakan untuk menampilkan objek peluru yang akan ditembakkan oleh agent. Kemudian di dalam kelas tembak ini dideklarasikan variabel yang menyimpan objek peluru dan posisi peluru. Ada juga variabel yang menyimpan teks dengan nama peluru teks dan juga variabel peluru amount yang bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan jumlah peluru agent. Kemudian pada kelas tembak ini juga dideklarasikan method void dengan nama start yang berisi inisialisasi jumlah peluru yang disimpan pada variabel peluru amount dan juga baris program yang menginisialisasikan peluru teks sebagai komponen dari teks. Kemudian method void update. Metode ini berisi program yang akan mengupdate jumlah peluru jika ada perubahan dan jika nilai peluru amount diubah dari integer ke string. Kemudian juga dideklarasikan sebuah fungsi dengan nama onMouse down. Fungsi ini berisi baris program yang akan dieksekusi ketika mouse diklik. Baris program pernyataan if else ini mendeklarasikan jika jumlah peluru yang ada pada variabel peluru amount lebih dari 0, maka peluru akan ditembakkan atau dimunculkan ke layar. Kemudian peluru akan menghilang setelah 1 detik dan jumlah peluru yang ada pada variabel amount akan dikurangi dengan 1. Kemudian jika jumlah peluru pada variabel peluru amount kurang dari 0, maka peluru tersebut tidak akan ditembakkan atau ditampilkan ke layar dan jumlah peluru yang ada pada variabel peluru amount tidak akan berubah. Fungsi kelas dari trigger. Jadi fungsi kelas dari trigger adalah sebagai pemicu atau yang membuat variabel game objek dengan nama menang dan kalah. Jika player melakukan kesalahan movement, kemudian player mengenai wumpus, maka aplikasi akan menampilkan animasi fail atau kalah. Fungsi berikutnya dari kelas trigger ini adalah untuk menampilkan animasi lubang atau hole, di mana jika player melakukan kesalahan movement sehingga membuat agent player terkena hole atau terjatuh ke dalam lubang atau ke dalam gua, maka aplikasi akan mengaktifkan animasi lubangnya. Fungsi ketiganya adalah sebagai pembuka tutup.
Maksudnya jika movement dari player tertutup, maka aplikasi akan menampilkan animasi yang terbuka. Untuk lebih jelasnya, kita lihat source kodenya. Di sini merupakan source kode dari public class trigger, yaitu yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu membuat variabel game object dengan nama menang dan kalah. Kemudian di sini ada fungsi dari trigger player yang ketika player itu kena wumpus, maka animasi kalah akan diaktifkan. Kemudian ada fungsi else if. Di sini jika player mendapatkan gold, maka animasi menang diaktifkan. Kemudian jika kena hole, maka animasi lubang akan diaktifkan. Kemudian jika kena tutup, maka program akan menghilangkan tutupnya. Kemudian ada fungsi else if lainnya seperti sampai ke tutup 15. Sekian penjelasan dari fungsi public class dari trigger. Selanjutnya ada peluru. Pada trigger peluru CS ini berisi script untuk menghilangkan wumpus saat tertembak. Dalam kelas ini dideklarasikan 3 variabel, yaitu public score, script. Kemudian terdapat satu metode yang digunakan antara lain void on trigger enter 2D, collider 2D call, yaitu metode trigger peluru di mana jika peluru berhasil mengenai posisi wumpus berada, maka objek wumpus akan dihilangkan. Baik, sekian dari. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang permainan game wumpus. Berikut adalah hasil game yang sudah kami selesaikan. Berikut adalah tampilannya. Terdapat ruang-ruang untuk menyelesaikan permainan, lalu ada button-button untuk menggerakkan agent seperti ini. Menekan up akan ke atas, down kembali ke bawah, right untuk ke kanan, dan left untuk ke kiri. Lalu ada button arrow, ini dipergunakan untuk menembakkan peluru ke wumpus. Lalu ada rotate left, dia akan berputar ke sebelah kiri, dan rotate right ke sebelah kanan. Saya akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian dari permasalahan dunia wumpus. Di sini dapat terlihat ruang-ruang di dalam permainan dunia wumpus, dan terdapat fakta-fakta atau keadaan yang ada. Dalam menyelesaikan permainannya, maka digunakan metode yaitu reasoning dengan logika proposisi sebagai logiknya. Tujuan akhir dari games ini adalah untuk menemukan emas tanpa terbunuh oleh wumpus. Hadiah 1000 poin diberikan kepada agen jika berhasil keluar gua dengan membawa emas, tetapi agen akan mendapatkan poin -1 untuk setiap action yang dilakukan dan -10.000 jika terbunuh. Agar masalah dapat terselesaikan, maka dilakukan beberapa proses inferensi, diantaranya yang pertama, proses inferensi agent pada posisi 1-1. Di posisi start 1-1, tidak ada fakta sama sekali, karena agen belum melakukan persep, sehingga pada kasus ini, agen menerima persep yang berupa tidak ada stance, tidak ada breeze, tidak ada glitter, tidak ada boom, tidak ada scream. Kemudian, agen akan menggunakan aturan inferensi dan pengetahuan tentang environment untuk melakukan proses inferensi. Yang pertama, untuk persistence dilakukan modus ponens untuk negasi R11 dan R11, maka didapatkan hasil seperti ini, dan dilakukan n elimination, maka didapatkan hasil seperti ini. Yang kedua, untuk percept breeze dilakukan modus ponen untuk negasi B11 dan R33, didapatkan hasil seperti ini, lalu dilakukan n elimination, maka didapatkan hasil seperti ini. Lalu didapatkan fakta baru yang ditambahkan ke dalam knowledge base systemnya, yaitu berupa fakta seperti ini. Selanjutnya, yang kedua adalah proses inferensi agen pada posisi 1-2.
Karena dari hasil inferensi sebelumnya tidak ada wumpus dan tidak ada pit di posisi 1, 2, dan 21, maka agen aman untuk melangkah ke kedua posisi tersebut. Untuk percobaan ini, agen akan melangkah ke posisi 1, 2, di mana persep yang diterima adalah tidak ada stance, tidak ada breeze, tidak ada glitter, tidak ada boom, dan tidak ada scream. Kemudian, agen menggunakan aturan inferensi dan pengetahuan tentang environment untuk melakukan proses inferensi. Proses yang pertama untuk percept stance dilakukan modus ponens, lalu dilakukan end elimination. Yang kedua untuk percept breeze dilakukan modus ponens juga, maka didapatkan hasil seperti ini dan dilakukan end elimination, didapatkan hasil seperti ini. Maka, didapatkan fakta baru yang ditambahkan ke dalam knowledge base sistemnya, yaitu seperti berikut. Selangkah selanjutnya adalah proses inferensi agen pada posisi 1, 3. Karena dari hasil inferensi sebelumnya tidak ada wumpus dan tidak ada pit di posisi 1, 3, dan 22, maka agen aman untuk melangkah ke kedua posisi tersebut. Untuk percobaan ini, agen akan melangkah ke posisi 1, 3, di mana persep yang diterima adalah ada stance, ada breeze, tidak ada glitter, tidak ada boom, dan tidak ada scream. Selanjutnya, agen menggunakan aturan inferensi dan pengetahuan tentang environment untuk melakukan proses inferensi. Proses yang pertama untuk percept stance, maka dilakukan modus ponens dan didapatkan hasil seperti ini. Lalu dilakukan unit resolution, maka didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk proses percept breeze dilakukan modus ponens, didapatkan hasil seperti ini, dan dilakukan unit resolution sehingga didapatkan hasil seperti ini. Maka, didapatkan fakta baru yang ditambahkan ke dalam knowledge base sistemnya. Hasilnya adalah seperti berikut. Yang keempat, yaitu proses inferensi agen pada posisi 22. Kalimat fakta sebelumnya dari hasil inferensi sebelumnya seperti ini, itu adalah menyatakan bahwa ada kemungkinan wumpus di posisi 21 atau 23 atau 32. Dan kalimat berikut seperti ini menyatakan bahwa kemungkinan ada pit di posisi 23 atau 14. Langkah aman yang dapat dilakukan agen adalah kembali ke posisi 12. Selanjutnya, agen dapat melangkah ke posisi 22 di mana persep yang diterima adalah ada stance, tidak ada breeze, tidak ada glitter, dan tidak ada boom, tidak ada scream. Prosesnya yang pertama untuk percept stance dilakukan modus ponens untuk stance di posisi 22 dan rule 14, maka didapatkan hasil seperti ini. Dilakukan pula unit resolution, maka hasilnya seperti ini. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa wumpus ada di posisi 23 sesuai dengan hasil dari unit resolusinya seperti ini. Pada posisi 22 ini, agen dapat melakukan aksi shoot atau menembak ke arah posisi 23 agar wumpus terbunuh. Langkah selanjutnya adalah mencari gold untuk memenangkan permainan. Yang kelima adalah proses inferensi agen pada posisi 23. Dari hasil inferensi sebelumnya, yaitu pada posisi 23, wumpus telah terbunuh, sehingga agen dapat mencoba melangkah ke 23, di mana persep yang diterima adalah tidak ada stance, tidak ada breeze, tidak ada glitter, tidak ada boom, dan tidak ada scream. Kemudian, agen akan melakukan aturan inferensi. Yang pertama, prosesnya adalah untuk percept stance, dilakukan modus ponens, maka ini adalah hasilnya, dan melakukan end elimination, dan berikut adalah hasilnya. Yang kedua adalah proses untuk percept breeze, dilakukan modus ponens, berikut adalah hasilnya, dan dilakukan end elimination, berikut adalah hasilnya. Maka, didapatkan fakta baru yang ditambahkan ke dalam knowledge base system. Berikut adalah fakta barunya. Dan yang terakhir adalah proses inferensi agen pada posisi 33. Karena dari hasil inferensi sebelumnya tidak ada pit di posisi 33, maka
agen aman untuk melangkah ke posisi tersebut, di mana persep yang diterima adalah ada stance, tidak ada breeze, ada glitter, tidak ada boom, tidak ada scream. Jadi, dikarenakan terdapat glitter, maka agen tahu bahwa di posisi atau ruang tersebut terdapat gold dan agen akan memenangkan permainan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengimplementasian dari hasil inferensi yang telah dilakukan pada penyelesaian permasalahan dalam dunia Wumpus. Yang pertama, ketika agen berada di posisi ruang 1-1, maka fakta yang didapatkan atau keadaan yang didapatkan adalah tidak terdapat apa-apa, maka agen aman untuk melangkah ke ruang selanjutnya. Langkah selanjutnya yang dipilih adalah ruang 1-2. Pada ruang 1-2 juga tidak terdapat apa-apa, maka agen aman untuk melangkah ke ruang selanjutnya. Di ruang 1-3 terdapat stand dan breeze, artinya di ruang sekitar agen bisa tahu bahwa di sekitar ruang ini terdapat pit atau wumpus. Maka langkah aman yang dilakukan agen adalah kembali ke posisi sebelumnya, yaitu 1-2. Langkah selanjutnya adalah agen akan melangkah ke ruang 2-3. Di ruang 2-3 ini, pada proses inferensi terdapat stance, artinya terdapat wumpus di ruang-ruang sekitar agen. Di posisi ini, agen tahu bahwa wumpus terdapat di ruang 2-3, maka agen akan melakukan tembak peluru kepada wumpus tersebut. Setelah itu, setelah menembakkan peluru, maka agen aman untuk melangkah ke ruang tersebut, yaitu ruang 2-3, karena wumpusnya telah mati. Selanjutnya, yang dilakukan adalah mencari gold. Gold dapat ditemukan ketika di ruang tersebut terdapat glitter. Langkah selanjutnya adalah agen akan melangkah ke ruang 3-3. Maka, seperti yang terlihat, di ruang ini terdapat glitter dan agen tahu di ruang tersebut terdapat gold atau harta, maka agen menang dan permainan akan berakhir.